Raja Jalal saat ini sedang berada di ruang pengadilan, sambil memikirkan akan ucapan Maham Anga. Dia sangat khawatir akan masa depan anak-anaknya nanti. Tiba-tiba muncul Ratu Rukaya yang ingin menenangkan Raja. Namun dengan marah, Raja menyuruh Rukaya untuk meninggalkannya sendiri. Kemudian Rukaya menceritakan situasi yang terjadi sebelumnya, sehingga semua menjadi khawatir jika meninggalkan Raja dalam keadaan sendirian. Joda memberikan saran kalau sebaiknya dia akan menemui Raja dan berbicara kepadanya. Namun Rukaya menolak karena khawatir akan kondisi Joda yang sedang mengandung apabila Raja memarahinya. Sementara itu, Raja terus saja minum sambil memikirkan perkataan Adam Khan, Abu Mali, dan juga Maham Anga. Kemudian matanya tertuju pada singgasana yang berada di depannya. Semua orang yang disayangnya pergi karena singgasana itu. Kemudian dia membakarnya. Joda yang melihatnya segera memadamkan api. Kemudian Jalal melarangnya karena dengan singgasana ini dia kehilangan semuanya. Namun Joda menguatkan Raja, mengatakan bahwa dia menjadi kuat sampai saat ini karena Jalal, bukan karena singgasananya. Akhirnya Joda mampu meredam emosi Jalal sampai Jalal tertidur. Joda kemudian mendatangi Maham Anga di penjaranya. Maham terkejut dengan kedatangan Joda. Dia bertanya apakah kedatangannya untuk melihatnya terpuruk, betapa menderitanya dia kehilangan anaknya. Kemudian Maham menyuruhnya pergi. Kemudian Joda menjawab bahwa kedatangannya hanya untuk menanyakan, "Kau tega mengutuk anak-anakku, padahal Jalal sangat mencintaimu sebagai ibunya." Maham mengatakan dia pun akan bertanya hal yang sama, mengapa Jalal membunuh anaknya. Maham Anga terus berbicara dan mengutuk mereka. Dia mengatakan bahwa keluarga Joda tidak akan bahagia. Dia berharap anak-anaknya mati, dan kalaupun lahir akan menjadi pembangkang. Joda pergi dengan perasaan kecewa. Kemudian Datu Hamidah mengundang semua menteri dan pembesar kerajaan. Dia menjelaskan kondisi Jalal yang saat ini sangat terpuruk. Kemudian Datu Hamidah menanyakan kepada Todarmal apakah keadaan di luar istana baik-baik saja. Dia menjawab bahwa rakyat tahu kondisi raja sangat tidak baik dengan adanya kematian Atgah Khan. Kemudian Datu Hamidah memberi perintah bahwa sebagian pekerjaan istana akan diambil alih olehnya. Dan dia juga memberi perintah kepada semua yang hadir agar bekerja seperti biasanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian Ratu menambahkan bahwa pekerjaan Atgah Khan diambil alih oleh Mansing dan Todarmal. Berselang kemudian Ratu Joda menghadap Ratu Hamidah yang menanyakan kabarnya. Dan setelah itu terlihat Ratu Hamidah memberikan sesuatu kepada Joda, berupa sebuah jimat yang nantinya akan melindunginya dan anak-anaknya. Di tempat lain, Baksi Bano terlihat berbicara dengan pelayannya yang sedang mencoba meramal anak yang dikandungnya, apakah laki-laki atau seorang perempuan, dengan menggunakan sebuah cincin. Kemudian dia mengatakan bahwa kelak Ratu Bano akan memiliki seorang anak perempuan yang tanpa sengaja didengar oleh suaminya, Safruddin. Sontak saja membuat dia marah dan menampar pelayan itu, karena selama ini dia mengharapkan anak laki-laki sebagai seorang pewaris kerajaan. Kemudian Baksi Bano mengingatkan kepada Safruddin bahwa apa yang dialami oleh Adam Khan karena begitu serakah ingin menjadi pewaris. Namun dengan berbicara kasar, Sarifuddin malah menamparnya. Tiba-tiba Ratu Joda muncul di hadapan mereka dan memberikan sebuah jimat pemberian Ratu Hamidah kepada Baksi Bano. Tampak Baksi Bano kurang senang dengan kedatangan Ratu Joda, karena menurutnya Sarifuddin terus memperhatikan Ratu Joda yang membuatnya sakit hati. Sementara itu, terlihat Ratu Joda berbicara dengan Ratu Salima, yang membicarakan kondisi raja yang sangat terpukul dengan kepergian Atgah Khan. Kemudian Ratu Joda menemui Raja Jalal, yang sedang bersedih untuk ikut bersamanya ke suatu tempat yang terdapat beberapa lukisan. Kemudian Ratu Joda bertanya, siapa gerangan yang ada di dalam lukisan itu? Raja menjawab bahwa lukisan itu adalah mendiang Raja Humayun, ayahnya. Kemudian Ratu Joda mengingatkan kepada Raja bahwa apakah mereka pernah kehilangan kepercayaannya dengan meninggalkan rakyatnya. Tapi Raja tetap tidak bergeming. Dia ingin melepaskan tahtanya karena menurutnya sudah cukup dia kehilangan orang-orang yang disayanginya. Namun Ratu Joda tidak putus asa.
Dia tetap mengingatkan bahwa takdirnya adalah menjadi penguasa dan melindungi rakyatnya. Setelah itu, raja pergi meninggalkan Ratu Joda yang merasa kecewa dengan sikap Jalal. Namun berselang kemudian, Ratu Salimah datang dan mengatakan bahwa Joda telah merubah Jalal saat ini menjadi lebih bersemangat kembali setelah diyakinkan olehnya. Dan salah seorang pelayan juga mengatakan bahwa setelah Ratu Joda melahirkan pewarisnya, maka raja akan menjadikan dia sebagai Maryam Zamani. Ratu Ruqayyah yang kebetulan lewat merasa sangat kecewa dan marah. Tampak di ruang istana, para prajurit mengeluh-elukan Raja Jalal yang saat ini sudah kembali memimpin kerajaannya. Begitu juga dengan Ratu Joda. Di kamarnya, Ratu Ruqayyah terlihat begitu histeris mengingat apa yang didengarnya barusan. Di kamar Raja Jalal dan Ratu Joda sedang mendiskusikan anaknya kelak. Apakah raja akan menyukai kalau anaknya nanti hanya seorang perempuan? Namun dengan bijaksana raja menjawab bahwa menurutnya anak perempuan bisa juga menjadi pewaris kerajaan seperti Ratu Nigar. Mendengar penjelasan itu, Ratu Joda sangat senang karena dia merasa takut seandainya raja berpikiran sama dengan Sarifuddin yang tidak menyukai anak perempuan. Tiba-tiba ada seorang pelayan masuk dan mengatakan kepada mereka bahwa Baksi Banu saat ini akan segera melahirkan. Di kamarnya, tampak Baksi Banu sedang kesakitan dan menantikan persalinannya. Tiba-tiba muncul Sarifuddin dan mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan mempunyai seorang pewaris kerajaan dengan memiliki anak laki-laki. Kemudian Baksi bertanya, bagaimana nantinya kalau yang lahir ternyata seorang perempuan? Seketika Sarifuddin menamparnya sehingga dia berteriak kesakitan. Dan tiba-tiba Raja Jalal dan Ratu Joda masuk. Kira-kira apa yang akan terjadi ya seandainya Baksi Banu melahirkan anak perempuan? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.